Hadirin Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir kita sama-sama akan mendengarkan ceramah yang tentunya kita harapkan ceramah hari ini mengenai tentang Ramadan yang sebentar lagi kita akan hadapi, yang akan disampaikan oleh penceramah artis yang luar biasa. Tapi hari ini menjadi Ustadz beneran, Ustadz yang insya Allah memberikan ilmu buat kita kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Faris SPDI menyampaikan ceramah di hadapan kita, dan kami mohon ditutup dengan doa kepada Bapak Ustadz. Kami berserahkan. Terima kasih, matur nuwun. Syukron. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa jelas diperdengarkan suara saya? Jelas Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala rasuluhul karim man fariha bidukhuli ramadan dakhalal jannah. Yang saya hormati Bapak Camat Ciracas, yang saya hormati Kasih Kesra Kecamatan Ciracas, Ibu Ani. Siapa Ustaz? Al-Hajjah, sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah, kangen nih sama Pak Ustadz nih. Iya, nggak pernah ketemu ya. Iya, mudah-mudahan bisa Sehat ketemu ya. dalam keadaan sehat. Amin. Yang saya hormati banyak nih bunda-bunda kita, guru-guru kita, ustazah-ustazah ada di situ. MC tadi siapa? Bunda Mas Kanah ya? Ibu Hajah Mas Kanah, Ibu Hajah Neneng, Ibu Hajah-hajah yang lain, dan terutama Pokja ya, Pokja 1 Kecamatan Ciracas, kemudian dari perwakilan masing-masing kelurahan, dan semuanya. Insya Allah semuanya senantiasa dipanjangkan umurnya, diberikan keselamatan, keberkahan hidupnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya solih dan solihah, dan mudah-mudahan semua kita menjadi umat Muhammad yang mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Puja dan puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurah pada pimpinan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda-bunda yang saya muliakan, yang saya hormati, menjelang bulan Ramadan yang kurang lebih berapa hari lagi? Tidak sampai 1 bulan yang pasti ya, kita insya Allah akan bertemu dengan tamu yang namanya Ramadan. Nah, Ramadan. Mudah-mudahan semua kita bisa diberi kesehatan, umur panjang, dan bisa bertemu Ramadan, sehingga bisa mengisi Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang Ramadan, satu ayat yang sangat familiar di telinga kita, sering kita dengar, sering kita baca, terutama saat-saat bulan Ramadan dan menjelang Ramadan. Ya, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru di sini hanya yang beriman saja. Yang nggak beriman nggak diseru, khusus orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, alaikum atas kalian, diwajibkan ngapain? Nah, apa yang diwajibkan atas kalian orang beriman? Asyamu, puasa.
Jadi diwajibkan atas kita orang yang berpuasa, orang-orang yang beriman itu puasanya puasa Ramadan. Kama kutiba sebagaimana diwajibkan. Bagaimana diwajibkan? Alal ladzina min qablikum, atas orang-orang yang sebelum kita, umat-umat sebelum umat Muhammad, sebelum kita, ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Apa tujuannya, endingnya daripada latihan puasa, training puasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kapan puasanya? Nanti nunggu Ramadan datang, bukan sekarang. Sekarang sabar. Insya Allah semua kita menemukan Ramadan. Ada satu hadis. Hadis ini hadis sugesti. Kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Siapa saja yang gembira, senang, ceria, merindukan Ramadan dekat, berbunga-bunga. Pikirannya fresh, hatinya senang, berbunga-bunga. Kenapa? Sebentar lagi ketemu Ramadan. Nah, rindu 1 tahun yang lalu. Saat Ramadan tahun lalu selesai, semua kita nyesel. Saya termasuk nyesel. Kenapa nyesel? Kenapa ya Qur'annya nggak banyak kita bacanya, nggak banyak khatam, sedekahnya belum banyak, qiyamul lail salat malamnya belum banyak. Ibadah-ibadah yang dilipat gandakan di bulan Ramadan pada bulan Ramadan yang lalu kita merasa belum banyak. Itu dirasakan saat Ramadan selesai tahun lalu. Maka saat itu kita berazam minta sama Allah, ya Allah, sampaikan umur saya untuk menemukan Ramadan di tahun yang akan datang. Pada saat itu kita semuanya berazam begitu. Untuk apa? Ngancem. Kalau umur bisa sampai Ramadan yang akan datang, kekurangan ibadah kita pada Ramadan tahun lalu di situ akan kita penuhi, akan kita lengkapi, dan kita akan semaksimal mungkin memanfaatkan bulan Ramadan. Kerinduan yang teramat sangat atas bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi akan tiba. Kerinduan itu sebentar lagi akan, apa istilahnya ya? Kita seumpama rindu nih. Saya punya, bukan pacar itu nggak boleh maksiat kalau pacar. Lagi ta'aruf seumpama. Ini seumpama saya masih remaja. Saya bawa masa remaja. SMA, masa kuliah. Nah, kita senang dengan seseorang, rindu luar biasa, tapi jauh. Ya, teman ta'arufan kita adanya di Amerika, lagi kuliah. Nah, kita rindu yang teramat sangat saat tiba dia kuliahnya libur, pulang ke Jakarta, pulang ke Indonesia, kita ketemu. Oh, luar biasa. Saat masih di pesawat, baru pesan tiketnya dikirim ke kita, difotokopi, dikirim ke kita udah senang. Karena apa? Ada perasaan mau ketemu. Nah, saat nanti ketemu luar biasa senangnya. Dahaga kerinduan akan bisa terpenuhi. Nah, sebentar lagi Ramadan, kerinduan kita sebentar lagi akan bisa terpenuhi. Nah, rasa rindu yang teramat sangat senang, bahagia Ramadan sudah datang ini, sudah mau datang ini, sudah sebentar lagi ini, kata Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Siapa saja orangnya, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, semuanya, siapa saja. Terutama orang beriman, orang Islam. Yang gembira ria untuk menyambut kedatangan Ramadan, senang banget Ramadan mau tiba, dakhalal jannah, orang itu akan masuk surga. Aduh, Ramadan bentar lagi tiba, ekonomi lagi begini, buat beli beras, buat makan buka puasa, buat makan sahur pusing, itu enggak. Ada aja, kalau buat puasa mah berkah, Ramadan berkah. Yang sekarang nggak ada, nggak usah pusing. Nanti pas Ramadan, insya Allah kasih keberkahan, rezeki min haitsu la yahtasib, dari mana saja datangnya. Harus yakin itu, harus yakin. Ramadan itu berkah. Saksinya apa?
kesaksian kita pada saat bulan Ramadan, habis tarawih ada tajil puasa, tajil tarawih dan sebagainya. Makmur, belabur makanan. Itu Ramadan itu, Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang merindukan Ramadan, kita termasuk orang yang bahagia, kemudian sukacita, berbinar-binar, berbunga-bunga atas dekatnya bulan Ramadan, akan ketemunya tamu bulan Ramadan, sehingga kita termasuk orang yang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, bagaimana puasa? Puasa itu adalah latihan. Nih, kalau secara teknis barangkali secara teknis saya akan bacakan satu hadis. Ya, saya baca kitab Al-Adhkar di sini, kitab Al-Adhkar. Puasa itu innamal a'malu binniyat. Pertama, kita untuk puasa kita bisa absah, harus dibenahi hati kita. Nawaitu berazam mau puasa, niat puasa, berarti niatnya harus diluruskan, niatnya harus dibenarkan. Bagaimana Rasulullah mengajari? Rasulullah itu niat puasa. Di sini dijelaskan hukum-hukumnya niat bagaimana. Yustahabbu ayyajma'a fi niyati shaumi bainal qalbi wal lisan. Jadi niat ya, niat. Kita harus niat, wajib niat. Kalau nggak niat itu nggak sah puasanya. Bagaimana teknis niatnya? Disunahkan ayyajma'a mengumpulkan fi niyati shaumi di dalam niat puasa. Ya, jadi disunahkan ketika niat puasa bainal qalbi wal lisani, mengumpulkan antara hati dengan lisan. Lisannya mengucap, hatinya niat. Tuh. Ayustahaba, tadi apa? Yustahabu disunahkan ayyajma'a mengumpulkan fi niyati shaumi di dalam niat puasa bainal qalbi wal lisani, antara hati dan lisan. Itu sunnahnya begitu. Jadi bagaimana niatnya? Nawaitu saumahotin an adai fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Niatnya ya, kita dari TK dulu udah ngapalin. Saya niat bulan puasa niat puasa Ramadan esok hari ya, fardu karena Allah Ta'ala. Kalau dulu saya itu karena saya di Kebumen, niat ingsun puasa ing dina ngesuk-ngesuk hale anak kani perdune karena roh tangala kayak gue anggar Kebumen. Nah, bahasa kita niat saya sejak mau puasa besok hari fardu atau wajib karena Allah Ta'ala. Lisannya niat ya, hatinya sejak. Lisannya ngucap, hatinya niat sejak. Oke. Disunahkan mengumpulkan. Sekarang bagaimana? Di sini penjelasan berikutnya. Wa ini tasoro ala lisani lam yujzi'uhu. Masih bisa jelas? Masih. Oke, saya ulangi lagi. Wa ini tasoro ala qalbi kafahu. Seandainya niat itu diringkes alal qalbi, cuma hatinya saja, nggak pakai ngomong, nggak pakai diucapin. Kafahu itu cukup. Jadi nggak usah pakai nawaitu somahodin, nggak pakai lisan, nggak pakai diucapin, cukup dengan hati saja. Dalam hati mulai kita niat itu kan mulai maghrib ya, maghrib niat puasa sampai sahur waktunya tuh, sampai sebelum masa waktu subuh itu waktunya niat, masih diperbolehkan niat. Nah, cukup dalam hati saja, nggak usah diucapkan. Kalau dengan hati, fa ini tasoro alal qalbi kafahu, meringkas niat pakai hati saja cukup. Wa ini tasoro ala lisani lam yujzi'uhu. Kalau seandainya
hanya meringkas dengan lisan, nggak dengan hati, nggak sah, nggak cukup. Saya ulangi lagi. Wa ini tasaro ala lisani lam yujzi'uhu. Seandainya meringkasnya hanya dengan lisan saja, nggak dengan hati, nggak cukup, nggak sah puasanya. Sunnahnya lisan sama hati dibarengin. Kalau dengan hati saja nggak dengan lisan itu sudah cukup, tapi kalau dengan lisan saja tidak cukup, puasanya tidak sah. Itu tentang niat daripada puasa. Beberapa imam madhab, diantaranya Imam Syafi'i, ya, madhab Syafi'i, memberikan status at-talaffuz biniyat, melafalkan niat. Itu hukumnya sunnah. Imam Syafi'i memberikan satu hukum, status hukum melafalkan niat, hukumnya sunnah. Alasannya apa? Karena lisan itu membantu hati. Dengan lisan mengucapkan akan mengingatkan hati mau melakukan apa. Saya ulangi lagi, menurut Imam Syafi'i status melafalkan niat itu sunnah. Alasannya karena dengan melafalkan, dengan ngomong, dengan membaca akan membantu hati mau melakukan apa. Tuh, menurut Syafi'i. Ini tentang puasa. Dan status ini untuk juga ibadah-ibadah yang lain. Wudu, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain. Kita sholat seumpama usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i, usolli fardhu subhi, dan yang lain-lain. Usolli, saya sholat fardhu subhi, fardu sholat subuh, fardu subuh. Rokata ini 2 rakaat. Ya, makmuman menjadi makmun, sumama. Imaman menjadi imam atau sendirian, sholat fard sendirian. Adaan kalau sendiri. Ya, fardhu lillahi ta'ala. Apa rokata ini? Lillahi ta'ala. 2 rakaat karena ta'ala. Melafalkannya itu sunnah. Bagaimana kalau orang nggak baca usolli saat sholat, nggak sah? Enggak. Sholat tanpa baca usolli tetap sah. Kenapa? Niat itu tempatnya di hati. Kapan niatnya? Saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saat angkat tangan takbiratul ihram seperti ini, di situ hatinya niat mau melakukan sholat apa? Allah. Usollinya sebelumnya, usolli, fardhu, duhri dan sebagainya selesai. Allah, pada saat Allahu Akbar di situ hati. Nah, ini saya luruskan. Ada sementara pemahaman kalau sholat itu harus baca usolli. Itu pemahaman yang keliru. Katanya dalilnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian. Ini artinya hadis, bukan usolli. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini hadis. Sholatlah kalian harus baca usolli. Luar biasa itu. Ini salah, ini pemahaman yang salah. Yang benar adalah shollu, sholatlah kalian kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku usolli sholat. Artinya sholatlah kalian seperti sholatnya Rasulullah. Bukan sholatlah kalian harus dengan baca usolli. Ini saya luruskan. Oke, termasuk niat-niat yang lain statusnya melafalkan niat sunnah. Menggabungkan niat tadi ya sunnah. Dengan lisan saja nggak sah. Dengan hati saja boleh, cukup. Oke, ini masalah niat selesai. Kemudian memasuki Ramadan, kita puasa. Puasa itu lapar, ya lapar. Puasa itu haus. Puasa itu ngengken hawa nafsu. Mohon maaf, yang pergi jauh suaminya, istrinya lama nggak ketemu, datang bulan Ramadan siang-siang. Boleh campur apa enggak? Nggak boleh. Ditahan. Nah itu puasa. Menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, menahan kenikmatan. Itu puasa. Artinya puasa itu menahan.
Ngeker itu puasa. Nah, ada ayat sinkronisasinya dengan ayat 183 surat Al-Baqarah adalah surat Al-Imran ayat 133 134. Surat Al-Imran ayat 133 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bergegaslah dan buru-buru cepet-cepet ila maghfiratin, untuk menjemput maghfirah, menjemput ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, jadi menjemput ampunan dari Tuhan kalian, min rabbikum. Wa jannatin, dan menjemput surga. Adanya di mana? Di Ramadan. Di Ramadan bentar lagi. Menjemput maghfirah karena bulan Ramadan bulan maghfirah. Menjemput surga karena bulan Ramadan bulan itqum minan nar, bulan dibebaskannya kita dari api neraka. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, luas sekali. Buat siapa surga yang seluas itu? Berikutnya, uiddat lil muttaqin, dicawiskan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sama kalau ayat Ramadan Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, endingnya tattaqun, supaya bertakwa. Nah, kalau yang ayat 133 Al-Imran itu uiddat lil muttaqin, surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Setelah mendapatkan maghfirah, kemudian dapat surga. Siapa? Orang yang bertakwa. Ayat 134-nya secara rinci memberikan penjelasan tentang kriteria ciri khas orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Yang dijatah surga, yang dijamin surga, yang sudah disediakan surga, yang sudah dirindukan surga. Ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa mereka orang yang bertakwa yang sudah dirindukan surga? Siapa mereka orang yang sudah disediakan surga? Siapa mereka orang yang punya jatah surga? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, orang yang dermawan, orang yang gemar berinfak, orang yang gemar berbagi, orang yang gemar memberi, orang yang punya kepedulian sosial. Kemarin ada bansos, ada yang dapat, ada yang enggak, ada orang kaya dapat, ada orang yang enggak kaya enggak dapat. Itu kadang-kadang kurang koordinasi, dimaklumi saking banyaknya urusan. Ya, kerjaan enggak ada yang sempurna, enggak ada itu, enggak ada. Maka ketika kemarin orang-orang yang enggak dapat yang mestinya dapat, Pak RT, Pak Ustadz, Pak Kiai, tokoh masyarakat berembuk berkumpul, bagaimana mensiasati mencari solusi mereka yang nggak dapat, maka mereka urunan. Urunan itu apa ya bahasa kitanya? Apa istilahnya urunan itu ya? Mereka itu urunan itu apa urunan itu? Patungan. Dhahaba sulusai aklihi. Orang yang lagi emosi itu 2/3 akalnya hilang. Sekali lagi, orang yang lagi emosi 2/3 akalnya hilang. Sehingga kalau orang emosi itu nggak kontrol, ngomongnya nggak karu-karuan, ya, sikapnya nggak karu-karuan, nggak kontrol. Orang yang lagi marah 2/3 akalnya hilang. Makanya jangan marah. Bagaimana caranya? Wudu. Kalau memang memungkinkan ada air, langsung ambil air wudu, insya Allah dingin, nggak jadi marah. Kadinal bodoh. Mengekang hawa nafsu. Saat ada orang yang mendolimi kita, ada orang memfitnah kita dan sebagainya, biarin aja. Kalau kita difitnah banyak orang, pahala kita akan tambah, dosa kita akan berkurang. Udah gitu aja, udah. Gitu aja. Hatinya bisa plong, hatinya bisa tenang, hatinya tidak riwah, hatinya tidak sempit, hatinya tidak berurusan. Kadiminal itu mengekang hawa nafsu.
Bagaimana ini terwujud? Latihan puasa. Latihan puasa. Kenapa puasa? Di sini ada hadis Rasul. Ada hadis Rasul. Jika kalian puasa, nih, fa'idha shoma ahadukum, jika salah satu di antara kalian puasa, falayarfus, jangan ngomong jorok-jorok, jangan bersikap yang aneh-aneh. Orang mau ngajak kita berantem, mau ngajak kita perang, ngajak kita gelut, berantem, beradu. Awsata mau atau orang itu ada orang yang memaki-maki kita, ngomong-ngomongin kita, mencaci maki kita. Maka saat itu kita puasa, kata Nabi, falyakul, hendaklah kalian mengucap, inni shaimun, maaf, saya puasa. Orang emosi ngajak berantem di jalan sama kita gara-gara serempetan mobil, kita puasa, pegang dada kita, mohon maaf, saya sedang berpuasa. Asik itu, asik. Tuh, kadiminal itu buah dari puasa yang kedua, bisa mengekang hawa nafsu. Nah, bicara tentang hawa nafsu di sini. Al-madlum. Ingat, dakwatul madlum mustajabah. Orang yang dizolimi itu doanya diijabah. Pada saat itu, ketika mempertimbangkan hadis ini, kita mau berbuat dolim sama orang, kita takut. Takut yang kita dolimi doa, mendoakan jelek buat kita, dijabah sama Allah. Buat orang lain, buat kita. Nah, buat orang lain saat menzolimi kita, kitanya doanya ini dijabah. Maka saat kita dizolimi orang, berdoalah kita, tetapi bukan doa jelek. Mudah-mudahan sakit, mudah-mudahan kecelakaan, enggak boleh. Doa kita mustajabah, hati-hati saat kita dizalimi. Doa kita adalah doa-doa yang baik. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Mudah-mudahan dia didekatkan sama Allah. Mudah-mudahan dia rajin ibadah. Doa yang baik-baik. Ada satu kisah, saya pernah baca di salah satu majalah, kisah nyata. Seorang anak tiri. Biasa kalau anak tiri itu biasanya disikapi lain dengan ibu tirinya. Dia berangkat sekolah, pulang sekolah. Sebagai seorang ibu, walaupun ibu tiri biasa, kasih masak dan sebagainya, tapi kadang-kadang mensikapi anaknya dengan sikap sembarangan, nggak open, nggak perhatian, nggak sayang, kasih sayangnya kurang, karena tidak keluar dari rahim dianya. Bukan keluar dari rahim saya, begitu. Itu nggak boleh. Ini cerita ini kisah nyata. Anak tiri ini sering dimarahi sama ibu tirinya. Kemudian dia di samping usia sekolah, dia juga ngaji. Pada saat ngaji dia curhat sama ustadznya, Pak Ustadz, saya sering terlambat karena di rumah disuruh nyuci piring, disuruh nyuci gelas, disuruh bantuin mak tirinya. Sudah bantuin sering dimaki-maki, sering dimarah-marahin. Tuh. Kadang-kadang dicewer, kadang-kadang dicubit. Tuh. Curhat sama ustadznya. Ustadznya ngasih nasihat, nah, gak apa-apa, itu namanya menambah pahala kamu, ngurangi dosa kamu. Doakan ibu kamu supaya ibu kamu itu usahanya lancar, rizkinya melimpah berkah. Si anak tiri ini mendoakan ibunya saat dimaki-maki, saat dimarahin, saat dicewer, saat dicubit, disuruh sama ustadznya. Karena doa anak tiri ini yang dizalimi sama mak tirinya mustajabah, benar, didoakan. Biasanya orang marah-marah karena ada satu hal, ada sebab, mungkin belanjanya kurang, bisa jadi itu. Mungkin bapaknya atau suaminya itu sering bersikap kurang pas, macam-macam. Maka ketika anak ini dizalimi, dijewer, dicubit, dia berdoa, ya Allah, jadikan mak saya usahanya lancar, jadikan mak saya itu sabar, jadikan mak saya itu sayang sama saya. Berdoa. Selang kemudian ada inisiatif keluarga ini buka usaha jualan nasi uduk. Nah, saat jualan nasi uduk, anak ini juga bantuin. Jualan nasi uduk laris, manis. Banyak orang jualan nasi uduk, tapi tidak seperti nasi uduk ibu tiri ini yang jualan.
laris manisnya luar biasa. Saat itu rezekinya melimpah, ama anak dirinya juga sayang. Doa dakwatul madlum mustajabah, doa orang yang zalim itu diijabah. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, yang nomor tiga sekarang ya, nomor tiga. Yang nomor tiga indikasi orang yang bertakwa, hasil dari puasanya, orang yang dicatat masuk surga adalah wal afina anin nas, orang yang gampang memaafkan pada orang lain, pada manusia. Susah memang, berat. Kita difitnah, kita dizalim, pokoknya kita disikapi jahat lah, disikapi jahat. Orang yang berbuat jahat sama kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang malingin harta kita, orang yang menipu kita maafin susah, berat, memang berat. Saya juga berat. Rata-rata orang itu berat. Bagaimana supaya nggak berat? Membantu supaya nggak berat. Kita ini manusia. Umurnya paling lama 100 tahun, 80 tahun, 63 tahun rata-rata Umat Muhammad. Nanti mati. Pada saat mati, ya, pada saat meninggal kita, itu kita dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dimakamkan. Pada saat dimakam nggak ada lagi yang lain. Yang ada hanya kita, amal kita berhadapan dengan Allah melalui malaikat. Di situ. Nah, innallaha ghafurur rahim. Allah saja maha memberi maaf, maha memberi kasih sayang. Kita berhadapan semua sama Allah. Enggak malu sama Allah. Kalau kita malu sama Allah, nah, maafkan sudah, plong aja, plong udah. Kita tidak memaafkan, dengan memaafkan nggak ada ruginya, itu di dunia nggak ada ruginya. Tapi keuntungan yang kita dapatkan di akhirat saat mati nanti baru kita berasa. Nggak ada beban, nggak ada urusan-urusan yang ribet karena kita sudah biasa memaafkan orang. Kalau kita ingat mati, ingat di alam kubur di mana kita di situ sendiri, nggak ada orang lain. Nah, disitulah kita insya Allah akan mudah memaafkan. Atau kemudian kembalikan introspeksi diri, kembalikan pada diri kita, ya. Mungkin sekarang dia salah sama saya, tanpa sadar saat yang lain kita bersalah sama dia. Mungkin dia nipu saya, saat yang lain barangkali nggak sadar, nggak berasa kita nipu orang. Sekarang dia memfitnah kita, nggak sadar barangkali, nggak berasa, satu saat kita nggak berasa kita memfitnah orang. Kembalikan pada diri kita. Maka dari situ akan memudahkan kita untuk memberikan maaf. Ini juga hasil training daripada puasa, di mana bulan puasa itu bulan maghfirah, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Maka ketika kita disalahin orang, difitnah orang, berilah maaf. Orang yang mudah memaafkan, legowo, hatinya lega, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari penyakit. Maka orang-orang yang hatinya lega, legowo, jarang sakit. Sakitnya sakit ringan, cuma sakit bengel doang, paling pilek, bengel, panas dikit. Habis itu pakai obat warungan, udah sembuh. Tuh. Nah, itu yang ketiga, memaafkan, gampang mudah memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang mau memperbaiki diri. Jadi kita yang sudah baik tambah kebaikannya, yang belum baik berusaha untuk menjadi baik. Allah sangat cinta orang yang memperbaiki diri. Merasa diri kurang baik, berusaha step by step membangun, mumpung masih ada kesempatan. Mumpung Allah masih kesempatan kita bernafas, menghirup oksigen. Mumpung Allah masih kasih umur kita, kesempatan emas ini harus kita manfaatkan untuk memperbaiki diri, membekali diri buat bekal kehidupan abadi nanti di akhirat sana. Itu barangkali mudah-mudahan puasa kita nanti bisa dilakukan sesuai dengan juklak yang dicontohkan oleh Rasulullah, memenuhi syarat rukunnya sehingga puasa kita sah, kita bisa penuh di dalam menjalankan bulan Ramadan dengan ibadah sedekahnya, baca Qur'annya, sholat malamnya dan yang lain-lain, sehingga selesai Ramadan kita Idul Fitri kembali bersih, suci,
bagaikan bayi baru lahir yang belum ada noda, belum ada tulisan apapun, belum ada titik apapun, masih putih bersih, sehingga kita itqu minan nar, bebas dari neraka dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita, harapan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bunda-bunda cantik ya. Doa dulu Pak Ustaz. Ya. Kita berdoa ya, mari kita amini. Mudah-mudahan yang pertama doa, kita masih suasana duka. Saya orang Susukan ya. Lurah kami belum lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan husnul khotimah, diampuni dosanya, jembar luaskan kuburnya, dilipat gandakan pahala amal baiknya, diterima di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan kita dikasih rezeki banyak, umur yang panjang, sehingga bisa mendapatkan Ramadan, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan tenang sampai selesai dengan sempurna. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minal 'alimin. Allahumma ij'alna minal 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Anzil 'alaina rahmah, anzil 'alaina salamah, anzil 'alaina sa'adah, anzil 'alaina al-barakah. Allahumma ya Allah sallimna wa sallim umara'ana wa sallim ulama'ana wa sallim jami'a masayyidina min jami'il bala wal waba wa sallimil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min jami'il waba wal bala khususan virus corona. Allahumma ya Allah nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajaba, barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi kamalil ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulanya satu aja. Ustaz, ada Iya, mau nanya satu. Wah. Wakil, oke. Mohon Ustaz, Ini. kan yang membatalkan, saya menanyakan yang membatalkan puasa. Saya kan jadwal vaksin tanggal 15, vaksin kedua tanggal 15 bulan, tanggal 15 April, mungkin sudah Ramadan ya. Nah itu kita disuntik itu membatalkan puasa atau tidak Pak? Ya, kalau yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu lewat lewat lubang yang ada di kita, mulut, kalau nggak lewat bawah gitu ya. Kalau lewat suntik enggak. Ini hasil Basul Masail Majelis Ulama dan juga hasil Basul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Suntik vaksin itu kan masuknya suntik, jadi disuntik itu tidak membatalkan puasa. Di samping
unsur itu tidak membatalkan puasa juga karena faktor doruri, itu kan darurat. Ad-daruratu tubihul makruhat. Darurat itu bisa memperbolehkan yang dilarang, yang tidak boleh. Jadi nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa Bunda aja, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah? Ya udah Bunda. Sudah. Ya. Nah, baik. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Dr. Khalid yang telah memberikan tausiah kita semua tentang keutamaan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang betul-betul kita rindukan. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang mendapatkan rahmat, Amin. mendapatkan maghfirah dan ampunan dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya terakhir kita kepingin mendapat hukum minan nar. Insyaallah kita jalankan ilmu yang telah disampaikan Pak Ustaz. Amin, amin, ya, Nah, insyaallah. kami sebagai pembawa acara dan yang bertugas dari Kelurahan Susukan, mohon maaf atas segala kehilapan ataupun kurang baik dalam susunan kata-katanya. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada semua yang telah hadir pada siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sama-sama baca Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Maskana. Kangen dari kami semua. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Terima kasih Bu Wakil yang sudah memimpin di kecamatan. Foto enggak nih? Mana nih sekretarisnya? Foto. Foto dong. Ayo foto. البدر كطلع